warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem informasi penjualan pakaian berbasis web pada Yosi Clothes yang terdiri dari anggotanya Yusi Yunitasari, Teni Fatimah, Gun Setiawan, dan M. Adit Sudibyo. Yang pertama, latar belakang. Dalam memasuki dunia globalisasi, manusia mengenal teknologi yang semakin maju untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan di bidang teknologi, internet merupakan salah satunya yang mengalami perkembangannya. Dengan internet, semua orang dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penjual. Hal ini sangat berdampak pada kemajuan perekonomian yang didukung teknologi internet. Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Hanya dengan mengakses internet, keduanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. E-commerce sebagai salah satu media penjualan akan memperluas daerah pemasaran produk dan memudahkan pembeli untuk memilih dan memesan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan omset penjualan tersebut. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual dapat menawarkan produknya secara online, sehingga memberikan kemudahan berbelanja, bertransaksi, dan pengiriman secara efektif dan efisien. Menggunakan website e-commerce sebagai salah satu media penjualan akan memperluas daerah pemasaran produk dan memudahkan pembeli untuk memilih dan memesan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan omset penjualan tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah yang pertama, aplikasi melalui website dengan framework coordinator. Yang kedua, pembelian dilakukan secara online guna mengefektifkan waktu dan biaya bagi customer. Yang ketiga, penggunaan sistem pembayaran melalui COD. Analisa kasus pembahasan atau perancangan. Pertama saya akan membahas ERD atau Entity Relationship Diagram. Dalam kasus ini kita memiliki 9 entitas. Pertama, roles dengan atribut ID dan role name. Kemudian entitas user yang memiliki atribut ID dan role name. Kemudian ada entitas produk, atributnya product unit, is available, stock, edit, ID, kategori ID, SKU, price, name, description, picture name, dan current discount. Kemudian entitas produk kategori dengan atribut ID dan name. Lalu entitas order item dengan atribut ID, order price, order quantity, dan product ID. Kemudian entitas order, ID, user ID, order number, order status, order date, total price, finish date, delivery data, payment method, total item. Lalu ada entitas customer dengan atribut ID, user ID, name, address, profile picture, phone number. Kemudian entitas kontak dengan atribut ID, parent ID, name, subject, email, message, contact date, status, dan reply add. Lalu entitas payment dengan atribut ID, order ID, payment price, payment date, payment status, confirm date, payment data, dan picture name. Masing-masing entitas ini memiliki relasi antar entitas. Roles memiliki user memilih produk memiliki produk kategori, user melakukan order dan memiliki order item. User memiliki customer, user melakukan kontak, user melakukan payment. Selanjutnya yaitu spesifikasi file. Yang pertama, nama filenya user dengan primary key-nya ID. Nama file ID, tipenya begin, size 20, keterangan primary key. Name, tipenya varchar, size 50. Email, tipe varchar, size 191. Email verified at, type-nya timestamp. Username, tipenya varchar, size 16. Password, tipenya varchar, size-nya 191. Profile picture, type-nya varchar, 128. Role ID, tipenya integer, size 10. Register date, time. Kemudian nama filenya roles, primary key-nya ID, dengan nama file ID, tipenya integer, size-nya 10, keterangannya primary key.
Role name, tipenya varchar, size-nya 191. Yang ketiga, nama filenya customer, primary key-nya ID, dengan nama file, ID tipe begin, size 20, keterangan primary key, kemudian user ID, tipenya begin, size 20, name, tipenya varchar, size 191, phone number, tipe varchar, size 32, address, tipe varchar, 191, profile picture, tipenya varchar, 191. Nama file, produk kategori, primary key ID, nama filenya ID tipe integer, size 10, keterangan primary key, kemudian name, tipenya varchar, size 191. Yang kelima, nama filenya produk, primary key-nya ID, dengan nama file, ID, tipenya begin, size 20, keterangan primary key, kemudian kategori ID, tipenya integer, size-nya 10, SKU, tipenya varchar, size 32, name, tipenya varchar, 191, kemudian description, tipenya varchar, size-nya 191, picture name, tipenya varchar, size-nya 191, price, tipenya desimal, size-nya 8,2, current discount, tipenya desimal, size-nya 8,2, kemudian stock, tipenya integer, size-nya 10, product unit, tipenya varchar, size-nya 32, is available, tipenya ini integer, size 1, edit, tipenya datetime. Yang keenam, nama filenya contacts, primary key-nya ID, nama filenya ID, tipe integer, size 10, keterangan primary key, kemudian parent ID, tipenya integer, size-nya 10, name, tipe varchar, size 32, subject, tipenya varchar, size-nya 128, email, tipenya varchar, size-nya 64, kemudian message, tipenya medium text, lalu contact date, tipenya datetime, lalu status, tipenya integer, kemudian reply air, tipenya datetime. Yang ketujuh, nama filenya order, primary key-nya ID, nama filenya ID, tipenya begin, size 20, keterangan primary key, lalu user ID, tipenya begin, size 20, kemudian order number, tipenya varchar, size-nya 16, lalu order status, tipenya enum, size-nya 1-5, lalu order date, tipenya datetime, kemudian total price, tipenya desimal, size-nya 8,2, total items, tipenya integer, size-nya 10, lalu payment method, tipenya integer, size-nya 11, delivery data, tipenya text, delivery date, tipenya datetime, finish date, tipenya datetime. Lalu nama file yang ke-8 yaitu order item, primary key-nya ID, nama filenya ID dengan tipe begin, size 20, keterangan primary key, kemudian order ID, tipenya begin, size-nya 20, product ID, tipenya begin, size 20, order quantity, tipenya integer, size-nya 10, order price, tipenya desimal, size-nya 8,2. Lalu yang ke-9, nama filenya payments, primary key-nya ID, dengan nama file, ID, tipenya begin, size 20, keterangan primary key, lalu order ID, tipenya begin, size-nya 20, lalu payment price, tipenya desimal, size-nya 8,2, kemudian payment date, tipenya datetime, kemudian picture name, tipenya varchar dengan size 191, lalu payment status, tipenya enum, size-nya 1, 2, 3, nama filenya confirm date, kemudian tipenya datetime, lalu payment data dengan tipe text. Selanjutnya yaitu struktur navigasi. Struktur navigasi adalah struktur bagaimana halaman web dihubungkan dengan halaman lain. Jadi di sini kita memiliki dua struktur navigasi. Yang pertama struktur navigasi user dan yang kedua struktur navigasi admin. Nah, di dalam struktur navigasi user ada halaman index, kemudian home yang memuat produk, detail produk, kemudian ada halaman shop, lalu kita bisa masuk ke keranjang belanja dan checkout, lalu ada halaman tentang kami, ada halaman kontak,
Di sana kita bisa masuk ke halaman kirim pesan, lalu masuk atau daftar. Kita akan masuk ke halaman daftar, lalu ke halaman masuk. Lalu ada halaman akun. Kita bisa melihat halaman order saya dan pembayaran. Selanjutnya, di dalam struktur navigasi admin, dari indeks kita bisa masuk ke login, lalu ada halaman dashboard yang memuat halaman produk baru, kemudian kategori produk. Di sana ada option edit, tambah, dan hapus. Lalu di halaman produk ada detail produk, edit, tambah, dan hapus. Lalu di pesanan ada kelola order. Di halaman pembayaran, kita bisa masuk ke detail pembayaran. Di halaman pelanggan ada informasi pelanggan, kemudian di halaman kontak ada kelola kontak, lalu terakhir ada halaman logout. Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap tampilan program yang dibangun. Berikut ini adalah implementasi antarmuka sistem informasi penjualan pakaian berbasis web pada Yosi Clothes. Untuk halaman utamanya ada halaman home. Untuk tampilan home seperti ini. Kemudian untuk halaman produk ada berbagai jenis pakaian yang dijual pada Yosi Clothes. Nah, untuk melakukan order atau pembelian, maka customer ataupun user dapat melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan login, maka harus daftar terlebih dahulu. Nah, untuk pendaftaran, kemudian daftar. Nah, setelah daftar, pendaftaran akun berhasil. Dashboard untuk user dan ataupun customer seperti ini. Karena belum melakukan order ataupun pembelian, maka jika ingin melakukan order, maka customer atau user dapat melakukan pembelian di sini. Contohnya seperti ini. Kemudian lihat di keranjang belanja saya. Di keranjang belanja saya ada produk sweater bir, sweater oh yes, harganya 390.000 dan 290.000. Kuantitasnya 1 dan subtotalnya 390.000 dan 290.000. Untuk rincian keranjangnya ada subtotal 680.000 dan biaya pengirimannya gratis minimal pembelian 200.000. Totalnya 680.000. Kemudian masuk ke halaman checkout. Di halaman checkout di sini ada alamat pengiriman. Ada pengiriman untuk Leni Nuraini, nomor HP, alamat, dan bisa menambahkan catatan. Contohnya jangan lama. Kemudian untuk rincian belanjanya, subtotalnya 680.000, ongkos kirimnya gratis, totalnya 680.000, dan metode pembayarannya bayar di tempat atau COD. Kemudian buat pesanan. Nah, untuk halaman order, setelah membuat pesanan langsung tampil ke halaman order. Nah, di halaman order ini ada data order, ada data penerima, barang dalam pesanan, dan pembayaran. Dikarenakan belum melakukan pembayaran, karena sistemnya COD, maka tidak ada data pembayaran. Tindakannya order dalam proses, dan customer ataupun user dapat membatalkan order yang dibeli. Kemudian ke halaman order saya. Nah, di order saya ada ID, tanggal pemesanan, jumlah pesanan, 2 barang, total pesanan 680.000, dan pembayarannya bayar di tempat, statusnya masih dalam proses. Kemudian kembali ke home. Nah, untuk halaman tentang kami, di sini halaman tentang kami seperti ini. Dan untuk halaman kontak, hubungi kami, ada alamat, nomor HP, email, dan website kami. Kemudian dapat menambahkannya seperti ini. Kok lama?
Kemudian kirim pesan. Nah, sudah mengirim pesan ini kepada admin. Dan logout. Nah, untuk halaman login admin, masuk terlebih dahulu. Nah, produknya di sini ada dashboard halaman admin. Ada produk, pelanggan, pesanan, dan pendapatan. Kemudian produk baru, kategori baru. Di sini ada kategori produk. Di kategori produk dapat menambahkan kategori produk seperti sweater, atasan, bawahan, ataupun yang diinginkan. Dapat menambahkannya di sini, kategorinya mau apa, dan dapat menghapusnya juga. Nah, untuk produk, di sini ada kelola produk. Di kelola produk ini dapat mengelola produk. Nah, untuk mengelola produk ini dapat menambahkan produk yang diinginkan, misalnya produk atasan, nama produknya cute, misalnya harganya 340.000, stoknya ada 20, satuannya item. Nah, untuk misalnya tinggal pilih gambar yang diinginkan untuk ditambahkan ke sini. Misalnya yang diinginkan, misalnya produk atasan, nama produknya cute, misalnya harganya 340.000, stoknya ada 20, satuannya item. Nah, untuk misalnya tinggal pilih gambar yang diinginkan untuk ditambahkan ke sini. Misalnya yang ini tambah produk baru. Nah, langsung ada tampilan produk baru berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah ada produk yang sudah ditambahkan dan dapat dilihat di sini dan dapat juga diedit. Nah, seperti ini, dan untuk pengeditannya seperti ini, edit produk, misalnya mau jadi apa ya, Korea, harganya mau 350.000, gak ada diskon, itemnya jadi 15, simpan. Nah, data produknya sudah terganti, kemudian sudah terubah, kemudian dapat menghapus. Nah, produk berhasil dihapus. Coba lihat di sini sudah tidak ada produk yang tadi ditambahkan. Kemudian lihat pesanan. Di pesanan ini ada pesanan customer ataupun user. Ada customer, tanggal, jumlah item, jumlah harga, dan statusnya masih dalam proses semua. Dan untuk pembayarannya juga belum ada data produk yang ditambahkan. Kemudian untuk pelanggan, di sini ada nama, email, nomor HP, alamat pelanggan, dan dapat menghapus pelanggan, misalnya seperti ini. Untuk kontak, yang tadi Leni sudah seperti ini. Kemudian dapat melakukan login. Testing program black box testing. Dalam proses pengujian sistem menggunakan metode black box, pengujian ini dilakukan untuk memastikan apabila sistem berjalan dengan baik atau tidak. Apabila hal-hal yang akan diuji menggunakan metode black box sebagai berikut: form yang diuji, form registrasi, form login admin, form login customer, form alamat pengiriman. Form registrasi memasukkan
ke data user. From login admin, masukkan ke dalam admin. From login customer, masukkan login user. From alamat pengiriman, masuk dalam pengiriman. Menguji from registrasi user. Data masuk username, password, nama, nomor HP, dan alamat diisi sesuai ketentuan yang diharapkan. Berhasil melakukan daftar sesuai user. Pengamatan menampilkan halaman utama sebagai user. Kesimpulan diterima. Username, password, nama, nomor HP, dan alamat diisi data yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akan muncul peringatan bahwa data tidak valid. Menampilkan peringatan ditolak. Pengujian from login admin. Ada 2, terima dan ditolak. Yang diterima username, password, diisi data yang benar. Yang diharapkan akan menampilkan halaman dashboard UC-Cloud. Menampilkan halaman dashboard diterima. User password diisi data yang salah. Akan muncul di perintah bahwa data yang diisi salah. Menampilkan peringatan ditolak. Pengujian from login customer. Data diterima, username, password diisi data yang benar. Akan menampilkan halaman utama home UC close. Menampilkan halaman utama diterima. Username yang ditolak, username, password diisi data yang salah. Akan muncul peringatan bahwa data yang diisi salah. Menampilkan peringatan ditolak. Pengujian from alamat pengiriman. Nama pengirim, nomor HP, alamat catatan. Akan menampilkan data order. Menampilkan halaman rincian data order diterima. Kesimpulan, setelah dirancangnya sistem informasi penjualan pakaian berbasis web ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang dirancang dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dari dirancangnya sistem ini dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya, yakni mengurangi masalah yang terjadi dalam pengelolaan data, di mana 1. Sistem informasi penjualan pakaian saat ini dapat memudahkan dalam proses pengelolaan data. 2. Sistem informasi penjualan yang telah dibangun dapat menangani permasalahan yang ada pada UC-Cloud dalam hal pemesanan dan transaksi. 3. Implementasi sistem yang dirancang dapat menarik pelayanan terhadap konsumen dan menjadikan sistem informasi yang ada menjadi lebih optimal. Saran untuk kedepannya agar sistem ini dikembangkan dengan pengembangan aplikasi pembayaran secara kredit demi kemudahan konsumen dalam bertransaksi dan dapat melakukan transaksi via bank. Evaluasi dan perbaikan sistem hendaknya dilaksanakan secara rutin dalam jangka waktu tertentu sehingga sistem dapat bertahan lama. Diharapkan untuk kedepannya aplikasi ini, sistem informasi penambahan online ini dapat dikembangkan dalam aplikasi mobile.